Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan diberikan nikmat iman dan Islam, serta terus menjalani kehidupan ini sampai akhir hayat hidup kita. Kita berharap semuanya ada kebaikan, ada keberkahan hidup, dan ditemukan di yaumil akhir nanti bersama orang-orang yang soleh. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, dalam kondisi sulit menurut kebanyakan orang saat ini, banyak orang salah menyikapi kehidupan sehingga salah pula dalam mengambil keputusan. Saking sulitnya hidup, ada yang depresi, ada yang tekanan jiwa, ada yang bunuh diri, ada yang gak kuat akhirnya bercerai dengan istrinya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul karena faktor-faktor ekonomi. Semuanya saling terkait satu sama lain. Jadi kalau ada kesulitan ekonomi di satu negeri, itu semuanya terkait langsung. Biar muarai teratasannya karena kebijakan pemimpin-pemimpin yang ada dalam satu negeri itu belum bisa menghasilkan stimulus atau respon ekonomi yang positif bagi kebanyakan masyarakat atau rakyat yang tinggal dalam satu negara. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti ini kita pun sudah sama-sama tahu, sudah paham. Solusinya cuma bersabar dan terus berdoa, serta ikhtiar semampu kita agar kita bisa melewati kesulitan-kesulitan hidup ini dengan tegar dan kokoh, dan terus berusaha untuk tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun, pasti orang-orang beriman itu mendapatkan ujian. Dalam surat Al-Baqarah 155 Allah sudah menyinggungnya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan sungguh aku akan memberikan ujian kepada kalian berupa rasa takut, wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, was samarot, serta buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Ayat itu mendeskripsikan, menggambarkan bahwa Allah memberikan rasa takut kepada orang-orang yang beriman sebagai ujian kesetiaan kita kepada Allah. Apakah kita akan tetap beriman dalam kondisi kita takut dari ancaman orang-orang yang zalim? Kita bisa lihat di zaman Rasul pun sahabat yang terintimidasi, yang terzolimi, bahkan ada yang syahid terbunuh oleh kafir Quraisy itu banyak. Dia salah satunya yang masyhur di kalangan tarihin, karangan para sejarah Islam, itu adalah keluarganya Sumayyah, Yasir, dan Amr. Mereka syahid di tangan orang-orang kafir. Ada juga Bilal bin Rabah yang disiksa secara keji oleh kafir Quraisy. Nah, itu satu gambaran ilustrasi bahwa setiap orang-orang beriman akan diberikan rasa takut sebagai ujian kesetiaan kita kepada Allah. Apakah kita akan tetap terus istiqomah meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, ya, bahwa Allah itu adalah pelindung kita. Jadi jangan dipahami bahwa wah, gue udah beriman kayak gini tapi hidup gue masih begini aja nih, dizolimi sama orang tapi Allah nggak bela apa-apa. Itu ujian. Sampai kita wafat pun di tangan orang-orang yang zolim, saat kita tetap istiqomah meyakini bahwa Allah adalah pelindung kita, insya Allah kita akan syahid. Jadi makna
Allah itu sebagai pelindung bukan hanya melindungi diri kita di dunia. Saat kita syahid di tangan orang-orang yang zalim, Allah berarti telah menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Kan kalau udah syahid otomatis masuk surga. Nah, itulah bukti bahwa Allah melindungi kita. Jadi tidak perlu lagi ada rasa takut, rasa khawatir dari orang-orang yang zalim yang ingin menjadikan kita hidup dalam kesulitan dan kesengsaraan, yang ingin menguasai kita, yang ingin kita menjadi budak-budak mereka. Ya. Terus dalam ayat tersebut juga dikatakan oleh Allah, wal ju'i, ya, wala yabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, dan rasa lapar, diuji dengan kelaparan, kesulitan ekonomi. Lihat dulu Rasul juga pernah diboikot oleh kafir Quraisy, sampai saking laparnya itu batu diikat sama tali buat ganjel perutnya yang sakit. Kalau udah diboikot kan nggak bisa ngapa-ngapain, biar punya duit juga nggak bisa beli apa-apa. Kita beli ke warung si Anu, orang itu nggak mau ngelayanin, itu namanya boikot. Jadi seluruh bani-bani yang ada di Mekah saat itu tidak melayani sedikit pun orang-orang yang mengikuti Rasul. Mau beli apapun, kalau ada, walaupun ada duit, nggak dilayanin. Mau beli kebutuhan pokok nggak dilayani oleh penjual karena memang sudah boikot. Ya, satu gambaran bahwa rasa lapar pun di suatu saat akan diberikan oleh orang-orang beriman sebagai bentuk ujian kesetiaan kita. Apakah kita akan tetap terus beriman pada Allah dalam kondisi seperti itu? Seperti sekarang juga sama, dalam kondisi kita sulit, apakah kita masih terus yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itu benar-benar yang bisa mencukupi kehidupan kita? Yang ketiga apa? Yang ketiga kata Allah dalam ayat tersebut, wa naqsi minal amwal, diberikan ujian kemiskinan, hartanya berkurang, usahanya merosot, bahkan bangkrut. Itu juga ujian dari Allah. Bukan berarti Allah jahat, zalim sama kita, tidak. Justru Allah sayang sama kita. Allah sedang hendak meningkatkan derajat kita agar kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berkualitas hidupnya di mata Allah. Setiap ujian itu seperti itu. Yang keempat apa? Yang keempat adalah wal anfusi was samarot, dan Allah juga memberikan ujian nyawa dan buah-buahan. Bisa saja kita kemudian diwafatkan oleh Allah, ajal kita saat itu menemui waktunya. Karena apa? Karena memang berjuang untuk agama itu bukan cuma pemikiran, harta dan ilmu, tapi juga jiwa. Banyak sekali orang-orang yang syahid saat berjuang menegakkan agama Allah. Nah, itu juga ujian. Jadi hal-hal seperti itu seharusnya udah kelewat, udah nggak perlu kita khawatirin. Seorang muslim, muslimah yang kayak gitu harusnya udah clear, nggak usah dipikirin lagi, ya kan? Nah, kalau kita udah lulus pada beberapa fase tadi, beberapa ujian tadi, Allah akan memberikan kabar gembira dalam ayat tersebut yang bunyinya wabasyiris sabirin. Allah akan memberikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Suatu saat pasti Allah akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang berhasil melewati ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Oke, kita tetap semangat, sahabat Share 78. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu mir rahillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tetap optimis. Hidup kita harus semangat, terus berjuang, taat pada Allah, mencari nafkah, ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar kita agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi nggak usah pakai ngeluh lagi. Hidup ya dibawa santai, tapi jangan santai nggak ada usahanya. Tetap usaha, keluar rumah, yang penting keluar tuh pagi-pagi habis sholat subuh, keluar kemana kek, silaturahmi ke rumah teman, nyari-nyari kerjaan, sambil berdoa sama Allah, barangkali ada rezeki yang bisa dia dapat pada hari itu untuk keluarganya. Ya, itu yang harus kita terus belajar, menempa diri kita agar mental kita kuat.
Allah nggak akan mungkin memutus rezeki hamba-hamba Allah yang masih hidup di dunia. Selama kita masih hidup, rezeki itu akan terus dikasih kok sama Allah. Nggak usah takut besok makan apa, nggak ada duit, gas habis, beras habis, minyak habis, nggak ada apa-apa. Anak 5, besok kasihan mau makan apa, mau pinjam kemana, dapat nggak minjem. Urusan-urusan seperti itu nggak perlu kita tanyakan pada diri kita. Gak usah ada rasa was-was, khauf, takut lapar, ikhtiar aja. Apa yang ada dalam benak pikiran kita, siapa nih yang bisa kita mintain tolong nih? Oh, si Anu. Bismillah, besok berangkat ke rumahnya, silaturahmi, ngobrol apa adanya bahwa kita lagi perlu pertolongan. Tolong pinjemin saya uang buat beli beras buat keluarga saya. Insya Allah kalau kita punya itikat baik, Allah akan membantu kita, ya. Jadi nggak usah lagi ngeluh. Hidup ini kita udah, hidup juga sementara kok. Susah di dunia sementara, senang juga di dunia sementara. Yang penting intinya tetap istiqomah taat terhadap ajaran Islam. Dalam kondisi lapang maupun dalam keadaan kondisi sempit rezeki kita, tetap istiqomah taat terhadap ajaran Islam. Nah, jika demikian, insya Allah kita akan jadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bisa melewati ujian-ujian yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 tadi. Kesimpulan sebelum ditutup, mari kita tetap bersabar, tetap istiqomah, tetap menyempurnakan ikhtiar kita agar kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Ya, demikianlah sedikit obrolan Al-Fakir pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Al-Fakir sendiri, buat sahabat sayar 78 pada umumnya. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.